Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya cintai, beberapa hari yang lalu saya mengikuti pemakaman salah seorang sahabat kami di salah satu pemakaman umum yang berlokasi di sekitar kota Palembang. Kawan tersebut meninggal dalam usia yang relatif masih muda, usia sekitar 40 tahunan. Dan yang bersangkutan dikenal dalam selama hidupnya sangat baik, sehingga keluarga besar maupun rekan-rekan para tetangga sangat kehilangan kepergian yang bersangkutan. Tidak ada gejala sakit sebelumnya, apalagi sempat dirawat di rumah sakit. Tidak pernah. Dan bahkan sebelumnya yang bersangkutan masih sempat melakukan kerja bakti di lingkungan perumahannya. Tapi dini hari menjelang subuh, beliau merasakan badannya sangat lemah. Akhirnya pihak keluarga memutuskan membawa yang bersangkutan ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan Allah berkehendak lain, dan bersangkutan menghembuskan napas terakhir sebelum sampai ke rumah sakit. Rekan-rekan, kita doakan mudah-mudahan yang bersangkutan menghadap Allah dalam ridhonya, dan diterima segala amal ibadahnya, juga diampuni segala dosa-dosa. Rekan-rekan, setelah selesai pemakaman, saya sempat berdiri beberapa saat memandangi kuburan yang berbaris padat di pemakaman tersebut. Kita tahu bahwa mereka yang ada di dalam kuburan tersebut adalah orang-orang yang sama persis seperti kita selama hidupnya. Mereka tiap hari bangun pagi, kemudian mereka mandi, sarapan, dan setelah itu mereka siap-siap berangkat. Ada yang berangkat kerja ke kantor, ada yang berangkat ke pasar, ada yang berangkat ke luar kota, bahkan keluar kota dengan menggunakan pesawat terbang. Ada juga mereka yang menggunakan kendaraan darat. Mereka berbagai profesi selama hidupnya, ya sama seperti kita. Namun mereka telah mendahului kita. Rekan-rekan yang saya cintai, kematian memang kita tidak tahu saatnya. Hanya kematian adalah suatu hal yang pasti, yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang akan menemui kita. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu saya mengantarkan jenazah kawan saya, mungkin hari berikutnya, lusa atau kapan, kita giliran yang akan diantarkan oleh rekan-rekan yang lain menuju pemakaman. Kematian memang tidak bisa ditolak oleh kita semua. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mengalami atau akan menemui kematian. Kemudian kata Allah, tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian akan kembali. Bisa saja dalam hidup ini manusia mungkin karena kekuasaannya, karena keangkuhannya, bisa saja
manusia berusaha menghindari kematian, mungkin dengan cara membuat gedung yang tinggi, benteng yang tinggi, berlapis-lapis kaca atau tembok beton ya. Tapi Allah menjamin bahwa Allah berfirman, "Aitam ainama takunu yudrikkumul maut walau fi burujim musayyadah." Ainama takunu yudrikkumul maut walau fi burujim musayyadah. Di mana saja kalian berada, maka yudrikkumul maut, maka kematian akan menemui kalian. Walaupun sedang berada di benteng yang tinggi, kata Allah, tidak bisa menghindar. Dan ketika kematian itu datang, maka manusia tidak ada yang mampu minta tempo sebentar umpamakan itu, atau minta diundurkan atau dimajukan, tidak bisa. Allah berfirman, jadi ketika ajal tiba, kematian tiba, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diajukan berapa saat ataupun dimundurkan, ya, dipercepat. Ya mungkin karena seseorang sedang berkuasa penuh di suatu tempat, suatu negara. Mungkin dia sedang mengerjakan proyek yang sangat besar, ya, yang sangat penting, ya. Atau dia sedang mempunyai kegiatan yang sangat genting, sangat penting. Tidak bisa ketika tiba saatnya, ajal tiba, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundurkan atau dimajukan. Kita lihat di lapangan yang di dunia nyata, kita melihat bagaimana seorang senator yang sedang bicara di depan anggota parlemen tiba-tiba tersungkur mati. Ya, seorang yang sedang membaca berita, tiba-tiba dia karena sudah sampai ajalnya, tiba-tiba tersungkur di tempat membacakan berita tersebut. Kemudian ada orang sedang rapat, ya, pejabat-pejabat sedang rapat, tapi ada salah seorang yang sudah saatnya tiba ajalnya, maka dia langsung tersungkur mati saat itu. Olahragawan yang mereka segar bugar, ya, dia masuk lapangan segar bugar dengan tendangan-tendangan yang dahsyat itu, tapi saatnya tiba, maka tiba-tiba dia tersungkur di lapangan dan mati saat itu. Banyak kejadian-kejadian di dunia ini, ketika saatnya meninggal, ya, maka tidak bisa menawar-nawar. Ada seorang artis yang sangat dikagumi oleh publik. Dia cantik, dia punya kekayaan banyak, suaminya ganteng, ya. Tiba-tiba dalam suatu perjalanan kendaraannya mengalami kecelakaan. Terus, ya, tiba-tiba dia mati, terpental. Itu karena sudah waktunya. Jadi ketika waktunya tiba, ajal itu, kematian itu, manusia tidak bisa meminta tempo kepada Allah SWT. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Banyak rekan-rekan yang saya cintai, memang itulah kematian. Dan yang saya lihat di kuburan itu, mereka telah mendahului kita. Dan kita tidak tahu yang mereka dikubur itu, di dalam kubur itu, apakah mereka mendapatkan kenikmatan di dalam kubur itu atau malah kesengsaraan. Karena di dalam kubur juga kita tahu dari Rasul kita, utusan Allah, menyampaikan bahwa di dalam kubur itu ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapat kesengsaraan, tergantung perilaku mereka selama hidup di dunia ini.
Kita mungkin pernah membaca suatu riwayat bahwa Rasulullah pernah lewat ke suatu pemakaman umum ya. Kemudian beliau mungkin karena Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah, beliau mendengar ada 2 orang yang di kuburan itu yang sedang disiksa oleh Allah SWT. Maka Rasulullah saat itu mematahkan pelepah kurma yang masih basah. Kemudian pelepah kurma itu dibagi 2 dan ditancapkan di 2 kuburan itu. Maka sahabat yang saat itu mungkin sedang bareng Rasulullah, mereka bertanya, ada apa gerangan Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab bahwa kata Rasulullah, kedua orang ini sedang disiksa atas dosa-dosanya selama hidup di dunia. Jadi yang pertama ini kata Rasulullah, dia disiksa karena dalam hidupnya dia selalu mengadu domba, yamshi bin namimah ya. Dia selalu mengadu domba, senang ketika masyarakat tentram, bersatu. Kemudian tetangga dengan tetangga bersatu, saling bersahabat, maka bikinlah dia fitnah-fitnah di kalangan mereka supaya mereka bisa beradu. Jadi dia yamsi bin namimah, dia berjalan selalu dalam hidupnya mengadu domba orang. Sedangkan yang satu lagi kata Rasul, yang satu ini adalah seorang selama hidupnya dia ketika selesai melakukan buang air kecil atau buang air besar, dia tidak pernah membersihkan atau tidak pernah istinja, tidak pernah membersihkan kemaluannya, maka dia disiksa oleh Allah SWT saat ini. Maka Rasulullah berdoa mudah-mudahan kata Rasulullah mengurangi siksaan dengan ditancapkan pelepah kurma tersebut sampai pelepah kurma tersebut kering. Itulah memang ada ya siksa kubur itu. Bahkan konon katanya mayat yang mulai diangkat saja dari rumah mau dibawa ke makam, kalau orang itu orang baik, orang yang soleh, yang saleh, orang yang soleh, maka orang itu ingin segera, mayat itu ingin segera dibawa ke pemakaman, ingin segera dikuburkan. Tapi ketika jenazah itu orang yang tidak pernah buat baik, selalu ingkar dengan ajaran-ajaran Allah, maka si mayat itu teriak-teriak, ini mau dibawa kemana? Dia seperti mungkin seperti orang tidak sadar. Tapi suara itu tidak pernah kedengaran oleh manusia, hanya kedengaran oleh binatang. Ya, makanya mungkin kita kalau di perkampungan itu ada ayam ketika jenazah lewat, tiba-tiba ayam tuh dengan suara merintih gitu kan, kambing atau keledai ya. Itu kenapa? Hanya didengar oleh binatang. Karena kalau suara teriakan mayat di dalam keranda yang sedang diusung ke pemakaman itu terdengar oleh manusia, maka manusia bisa jadi mereka tidak sadar, akan tidak sadar karena ketakutan. Maka kalau mengkif ataupun menjaga suara itu jangan sampai terdengar oleh kalangan manusia. Rekan-rekan yang saya cintai, hidup di dunia ini sangatlah sementara, walaupun mungkin kita merasa lama, hidup 80 tahun pun jarang sekarang, apalagi sampai 100 lebih itu sudah sangat jarang sekali. Tapi itu sementara dan itu singkat sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan yang selanjutnya. Dan kematian adalah merupakan pintu gerbang untuk menuju perjalanan yang lebih jauh lagi. Ya. Ada suatu analog. Jadi mungkin kita berjalan di padang pasir yang sangat panjang, perjalanan yang jauh, kemudian di tengah perjalanan ada sebuah pohon yang rindang, dan kita berhenti di sana sejenak. Nah, berhenti sejenak itu di bawah pohon itu adalah gambaran kehidupan dunia. Dan kita tidak akan selamanya di bawah pohon itu. Kita akan melanjutkan perjalanan. Dan
perjalanan di masa keabadian itu yang kita kenal akhirat itu sangat jauh setelah kematian juga. Beberapa alam akan dialami oleh manusia yang meninggal. Sampai berujung nanti di akhirat manusia terbagi kedua golongan. Ada golongan yang mendapat kebahagiaan, ada yang mendapat kesengsaraan. Kita kenal ada dua tempat yang kita kenal di akhirat itu atau di masa keabadian nanti, yaitu ada surga dan neraka. Namun rekan-rekan, di dunia nyata ini banyak orang yang tidak percaya, bahkan cenderung mereka melecehkan ketika disampaikan ada surga dan neraka itu. Wah, katanya itu kan cuma hayalan belaka. Ya. Memangnya yang mengatakan itu ustad-ustad itu di masjid-masjid, di majelis-majelis alim, dia ceritakan surga dan neraka itu, memang mereka sudah pernah masuk ke surga dan neraka itu, kata mereka. Dia melecehkan. Ada artis, ada orang yang biasa, ada udah bermacam-macam lah orang melecehkan, tidak percaya. Karena apa? Karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Tapi dia dikasih tahu nggak mau tahu. Ya terserah. Jadi nanti tinggal siap-siap saja nanti di sana merasakan ya apa itu surga apa neraka. Saya ketika rekan-rekan mungkin juga sama rekan-rekan ketika sedang sholat imam membacakan surat Az-Zumar itu ya. Jadi saya suka merinding itu. Jadi surat Az-Zumar tersebut Allah berfirman, ada sekelompok orang ya yang ingkar kepada Allah itu digiring menuju ke neraka jahanam. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Berbondong-bondong dia digiring ke neraka jahanam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Jadi ketika sampai ke depan pintu gerbang neraka jahanam itu, para penjaganya itu bertanya kepada orang-orang itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kata para penjaga neraka jahanam itu, mereka bertanya kepada orang-orang yang digiring itu. Dia bertanya, apakah dulu waktu kalian di dunia itu, mungkin bahasa bebasnya ya, apakah waktu kalian hidup di dunia itu tidak pernah ada seorang utusan dari kalangan kamu yang diutus Allah untuk menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah di hadapan kalian supaya kalian mengikuti ya. Ini bahasa lugasnya, bahasa lugas. Dan mereka menyampaikan bahwa akan ada pertemuan seperti ini. Maka mereka menjawab, bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Kata mereka sudah sadar. Betul, ada dulu tuh ada Rasul memang diutus oleh Allah. Tapi ya sekarang sudah ketentuan Allah lah. Sudah pasti bagi kami, itu bagi orang yang kafir, itu masuk ke neraka jahanam. Maka qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin, kata para penjaga neraka itu. Baiklah kalau gitu silahkan kalian udkhulu ya, masuklah kamu abwaaba jahannam, ke pintu-pintu neraka jahanam itu, dan kamu gak usah keluar lagi katanya. Udah kamu padkhuluha khalidin, kamu kekal di dalamnya, di dalam kesengsaraan. Ya, sudah. Tapi di tempat yang lain yang kontras keberadaannya, yaitu orang-orang yang dalam selama hidupnya mereka disiplin mengikuti ajaran Allah, mengimani, melaksanakan dan mengikuti ajaran
Allah selaku penciptanya, maka mereka juga wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Mereka juga digiring berbondong-bondong ya, ilal jannati zumara. Kalau yang ini lain ke tempatnya, tempat yang maha memberikan kenikmatan yang dikenal dengan surga. Mereka digiring ilal jannati zumara, ke surga dengan berbondong-bondong juga. Kalau yang tadi berbondong-bondong masuk neraka jahanam, yang ini berbondong-bondong masuk ke surga. Maka ketika sampai di depan hatta jauha wa futihat abwabuha, ya, ketika sampai ke depan pintu-pintu surga tersebut, maka dibukalah pintu-pintu surga tersebut oleh para penjaganya. Maka waqala lahum khazanatuha, maka mereka para penjaga itu berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, jadi kalau dalam bahasa yang bebas mungkin selamat, ya, selamat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang disiplin selama hidup kalian mengikuti jalan selamat, kalian silahkan masuk ke dalam surga, tempat yang maha memberikan kenikmatan, dan kalian kekal di dalamnya, tidak usah keluar lagi. Ya, kalau mungkin dalam bahasa yang bebas. Jadi kenapa dikatakan surga itu tempat yang maha memberikan kenikmatan? Ya, kita tahu bahwa konon katanya dan yakin bahwa pikiran kita, bayangan kita, kalau kita membayangkan suatu tempat atau suatu kenikmatan yang maha nikmat, yang sangat nikmat, itu tidak akan sampai pikiran kita. Mata kita mungkin pernah melihat, mungkin kita pernah ke ini yang sudah ke tembok Cina, kemudian di musim gugur di Jepang itu, kita musim semi atau Jepang itu dilihat indahnya bagaimana bunga-bunga berwarna-warni itu, pengalaman yang indah, sangat indah, pernah dilihat. Itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan indahnya di surga nanti. Atau mungkin kuping kita pernah mendengar musik yang sangat indah, ya, mendengar musik sangat indah, sangat indah, sangat dinikmati oleh itu, tidak seberapa. Tidak ada secuilnya itu dari kenikmatan di surga. Jadi wa ni'ma ajrul amilin, itulah kenikmatan yang sangat dahsyat, yang maha nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang atas perbuatannya selama hidup dunia. Mereka disiplin mengikuti ajaran Allah, mengamalkan dan melaksanakan apa yang diperintah Allah SWT. Jadi itu orang-orang yang tidak percaya silakan aja nanti rasakan di sana nanti bagaimana akibat mereka membangkang kepada ajaran Allah SWT tersebut. Rekan-rekan, kita membahas ini, berbicara masalah ini bukan kita untuk pesimis ya. Bicara kematian kita justru supaya lebih semangat lagi. Orang beriman tuh mestinya kan punya jabatan yang tinggi, sehingga dengan jabatan itu dia bisa membawa, mempengaruhi lingkungannya ke jalan Allah SWT. Dia harusnya punya power dalam hidup ini, punya jabatan tinggi, punya seorang pebisnis yang sukses, dia memiliki kekayaan yang banyak dan kendaraan yang bagus-bagus, sehingga dengan kekayaan dan harta kekayaan yang dia miliki, dia bisa menjadi kesejahteraan bagi orang yang lain di dalam hidupnya. Karena khairukum, kata Nabi itu, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah kalau harta kekayaan yang banyak di tangan orang yang beriman akan menjadi kemaslahatan bagi orang lain. Ya. Jadi ingat mati itu
Orang yang cerdas itu katanya orang yang selalu ingat kematian. Jadi bukan pesimis, wah udah kita di masjid aja, duduk aja, kita zikir aja di masjid, nggak usah kerja, nggak usah bisnis, enggak. Justru kita laksanakan langkah-langkah kita yang semangat, bisnis, jadi pejabat, jadi pebisnis, jadi seorang konglomerat, ya bagus itu. Tapi dalam keimanan kepada Allah SWT. Dan apa saja yang kita lakukan ya sebagai orang yang beriman, sebagai muslim, maka ketika kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, apabila kita lakukan sesuai dengan ajaran Allah SWT dan kita arahkan semuanya untuk mencari ridho Allah SWT, maka itu termasuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Dan itulah tugas kita. Jadi kan tugas kita ibadah ya kepada Allah. Ayatnya sudah sampai itu ada, pernah dulu saya ingat lagi kecil ada Bapak Camat, mungkin karena ingin supaya rakyatnya percaya kepada dia supaya ikut, maka dia baca dengan terseok-seok membaca tentang tugas manusia ibadah kepada Allah itu. Nggak apa-apa, itu bagus, nggak apa. Jadi nanti kan bisa ditingkatkan. Jadi itulah rekan-rekan, saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya dari kejadian yang saya alami beberapa hari yang lalu. Dan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum sahabat saya tersebut menghadap Allah SWT dalam maghfirah Allah SWT, almarhum mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya dan juga diterima segala amal-amal ibadahnya oleh Allah SWT. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.